don't forget we have class rules. Kita punya kesepakatan kelas. You have to listen and follow my direction. Anak-anak harus mendengarkan perintah ibu dan juga mengikuti apa arahan ibu. Oke. Osora help me please. Osora bantu ibu ya. Take one please. Ambil satu-satu. Sorry, I use my right hand. Okay. Bantu ibu membagikan kepada teman yang lain supaya biar lebih cepat. Ambil lagi. Tidak cukup. Oke, next. Oke. Osora one please. Go back to your seat, Osora. Okay. And I have one too. Okay, let's eat together. 1, 2, 3 kita makan bersama. Semua sudah makan? Sudah. Oke. Bagaimana rasanya? The cookies is biskuitnya? Ya, ada yang bilang manis, ada yang bilang gurih, ada yang bilang enak. Thank you. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar, anak-anak harus tahu kata sifat atau adjektif dari taste of food, rasa. Ada 4, yaitu sweet, sour, salty, and bitter. Okay. Sebelum kita melanjutkan, mari kita speaking dulu. Tenang please. Clap, focus, clap. 1, 2, 3. Focus, clap. We understand. We understand. Focus. Thank you. Sit down. Okay. As I told you, seperti yang dikatakan, hari ini kita akan belajar tentang rasa. This is I have sugar and then I have salt. This is sugar and this is salt. Okay. One of you please come here. Salah satu maju ke depan. Rara please. Okay, this is sugar.
sudah tampil ke depan sudah merasakan gula itu manis. Sugar is sweet and then salt is salty. Oke. Mari kita lihat gambar tentang makanan dengan 4 rasa. Sweet, manis, salty, asin, sour, asam, and bitter, pahit. Okay, first sweet. Ada milk. Anak-anak sudah lihat gambarnya? Milk. Kemudian ada ice cream. Siapa yang sudah pernah makan es krim? Wow, rasanya manis. Manis. And the next is candy. Candy rasanya gula-gula rasanya? Ya, semua suka makan gula-gula? Suka. And the next is salty, asin. The first one is salt, garam. Tadi Osora sudah tes garam. Salt. Salty, asin ibu. Ya. And the next one is cheese. Sudah pernah makan keju? Sudah. Bagaimana rasanya? Asin. Okay, the last one is salted fish. Ikan asin. Yang berikut sour, yang asam-asam. Anak-anak ada yang suka makan asam? Ada. Suka. Yang pertama mango. Mango. Coba ucap mango. Mango. Yang berikut adalah lemon ice. Lemon ice. Jeruk itu walaupun diberi gula dia akan tetap terasa asam. And the last one is lime. Kita biasa sebut dengan sebutan jeruk nipis. Yang berikut makanan dengan rasa pahit. Ada kopi. Kopi hitam itu rasanya pahit. Kemudian ada bitter melon atau pare. The last one is papaya leaf, daun pepaya. Dan ibu rasa apa yang tampil itu anak-anak sudah lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Dan kelompok kita ini kelompok heterogen. Jadi kelompok tidak dibedakan atas kemampuan atau gaya belajar, tapi kita heterogen. The first group kita beri nama dia sweet group. Jadi kelompok yang pertama ini kita beri nama dia kelompok manis. And the second group we name it sour group, kelompok asam. And the third group is salty group, kelompok asin. Dan yang ini bitter group, kelompok pahit. Tapi mereka tidak pahit ya. Kita hanya bagi kelompok untuk kita diskusi bersama. Ayo semua siapkan alat tulis, siapkan kertas, siapkan buku dan bolpen untuk kita belajar. Sekarang tolong dengarkan arahannya. Kelompok sweet akan menulis sejumlah nama makanan, drink or foods which has sweet taste, makanan atau minuman yang memiliki rasa manis. Sedangkan kelompok sour group atau kelompok asam akan menuliskan nama makanan dan juga nama kelompok makanan atau minuman yang memiliki rasa asam. Dan yang kelompok ketiga, kelompok salty, menuliskan nama-nama makanan atau minuman yang memiliki rasa asin. Dan kelompok yang terakhir, bitter group, menuliskan nama-nama makanan dengan rasa pahit. Oke, ibu kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Berdiskusi sudah. Ya. Oke. Dari
berdiskusi, oke? Berdiskusi dengan teman. Time is up. You have to stop. Waktu berdiskusinya sudah selesai. Sekarang berhenti. We will start with to stay and to stray. Jadi hari ini kita belajar dengan metode to stay, to stray. Jadi dua dari kelompok Anda akan pergi bertamu ke kelompok lain untuk meminta informasi tentang materi yang mereka tadi bahas bersama. Sedangkan to stray artinya duanya tinggal di kelompok untuk menerima tamu yang datang dan memberikan informasi kepada tamu tersebut. So actually we have two group that only 3 person. Ada 2 grup yang hanya 3 orang. It means that maybe 2 stray and 1 stay. 2-nya pergi, 1-nya tinggal. Itu tergantung kesepakatannya. Jadi yang tinggal itu memberikan informasi. Kemudian ada aturannya lagi. Yang pergi bertamu harus pergi bertamu dengan sopan. Layaknya ketika kita pergi bertamu di rumah orang, pasti kita harus sopan. Pertama memberi salam dulu. Kemudian yang stay, yang tinggal, menerima tamu dengan baik, yaitu mempersilahkan tamu untuk duduk. Dan aturannya, kalau di kelompok yang Anda kunjungi itu sudah ada tamu baru, berarti tamu yang lama harus segera balik, harus segera pulang atau pindah ke kelompok lain. Have you understand? Mengerti kok? Ibu punya maksud? Ya, mengerti. Oke, sekarang silahkan perwakilan dari kelompok pergi ke kelompok lain untuk mencari informasi. Jadi berkeliling. Kelompoknya Rara pergi ke kelompoknya Osora, mencatat informasi dari kelompoknya Osora, hasil diskusi dari kelompoknya Osora, kemudian berpindah lagi ke kelompoknya R, dan kemudian Rara berpindah lagi sampai kelompoknya Marquez. Jadi semua kelompok itu usahakan harus dikunjungi supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian yang tinggal juga memberikan informasi dengan jelas tentang nama-nama makanan yang tadi kamu sudah tulis, nama-nama makanan atau minuman yang kamu sudah tulis. Oke, let's go. Ya. Ingat yang bertamu harus sopan. Kamu dipersilahkan dulu baru berbicara. Sampaikan maksud kedatangan kalian. Arya, please. Duduk yang sopan. Ingat, kalau sudah ada tamu baru berarti tamu yang sudah lebih dahulu datang harus pindah. Oh ya, silakan. Ya. Jangan terburu-buru juga, jangan sampai tidak dapat tulis apa-apa lalu sudah terburu-buru baru di jalan.
Baik, waktunya kembali ke kelompok masing-masing. Apakah semua sudah mendapatkan informasi dari kelompok yang dikunjungi? Have you got information? Dapat informasi. Sekarang waktunya untuk berdiskusi dengan teman dalam kelompok dan menulis kembali apa yang tadi sudah mencocokkan kembali apa yang sudah didapatkan dari kelompok yang lain. Discuss it with your friend. Tulis kembali, dijadikan satu di data, di list lagi nama-nama makanan dengan rasa manis, dengan rasa asin, dengan rasa pahit, dan dengan rasa asam. Masukkan dalam tabel untuk persiapan presentasi di depan kelas. Tulis kembali. Bukunya taruh di rumah biar bisa lihat bersama. Ada satu yang tulis untuk presentasi, tapi yang lain juga tulis. Ya, dicatat. Write on your notes. Tulis di buku catatan masing-masing. Dan satu dipersiapkan untuk sebentar presentasi. Tulis di buku catatan. Semuanya tulis. Satunya yang siap untuk presentasi. Saudara, bagaimana? Sudah? Semua tulis, hanya satu yang siap untuk maju di depan. But all of you have to write down the lesson on your notebook. Tulis di buku catatan. What is yours? Di mana negara punya? Okay. Tulis sambil diskusi, cocokkan dengan teman yang lain dulu. Diskusi, masih ada waktu. Ada? Where's yours?
Osora, berarti Osora harus mengucapkan kata yang seharusnya diucapkan oleh Mikaela. Harus konsentrasi. Apabila Marque salah dan kemudian ibu menunjuk ke Yakwin, berarti Yakwin harus mengucapkan apa yang seharusnya diucapkan oleh Dede. Marquez atau Dede. Oke, let's start. Kita belajar dan menghafal Pancasila. Pancasila. Ketuhanan. Oke, please. Dua. Wajar. Yang adil. Dan beradab. Tiga. Indonesia. Empat. Lama, bos. Ulang yang dia salah. Salah. Pilih salah. Salah. Permusyawaratan. Perwakilan. 5. Keyakinan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Oke, kita punya 3 orang yang berbuat kesalahan. 3 make a mistake. 3 orang berbuat kesalahan. Mereka kurang konsentrasi. Maka mereka harus kena hukuman. They got a punishment. Mereka dapat hukuman sesuai kita punya kesepakatan tadi. Yang salah atau yang tidak berkonsentrasi, dia harus menyanyi sambil berjoget, menyanyi lagu Potong Bebek Angsa sambil berjoget. Oke, come here please. Tidak boleh malu-malu. Kita harus ikuti kesepakatan yang tadi kita sudah sepakati bersama. Jadi tidak boleh malu-malu, lakukan saja. Karena kita harus taat. Tadi kita punya peraturan salah satunya bahwa listen and follow direction. Mendengarkan dan mengikuti arahan. Dan kita tadi sudah sepakat bahwa yang kalah dia harus menyanyi lagu Potong Bebek Angsa sambil berjoget. Jadi kalian bertiga tidak konsentrasi maka membuat kesalahan, berarti siap untuk mendapatkan hukuman. Both of you got a punishment. Dapat hukumannya? Oke. Mikaela bergeser ke sini. Ibu hitung sampai 3, mulai. 1, 2, 3, go. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Satu kali ini selalu mepet. Iya. Menyanyi dengan senyum. Atau bergeser ke sana ke Mikaela.
Oke. Thank you Rara. Terima kasih dari Sweet Group sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang dengar tadi dari Sweet Group? Makanan apa saja yang rasanya sweet? Cookie. Okay, thank you. The next, salty group. Salty group, please. Louder. Okay, suaranya keras. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kami dari kelompok salty akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Salty potato chips, popcorn, louder please. Salty potato chips, popcorn, cheese, french fries, chicken wings, salad, soup, sushi, tempura, chips, corned beef, salted pickles, salted fish, salted egg. Okay. Sour, lemon, yogurt, cheese, sweet, ice cream, cookie, candies. Okay. Next. Bitter, watermelon, papaya leaf, coffee. Coffee. Okay. Thank you, El. Kembali ke tempat. Oke, dari clap your hands, please. Tepuk tangan. Oke. Ada yang dengar tadi dari kelompok salty, makanan yang rasanya pahit, bitter. Apa saja yang disebutkan, dipresentasikan atau disebutkan oleh El tadi? Ada yang masih ingat? Chicken wings. Oke, ada tambahan baru. Baik, berikut kelompok bitter, kelompoknya Marquez. Silahkan, siapa yang mau maju? Silahkan. Terima kasih atas waktu dari Louder please. Buat sedikit. Terima kasih atas waktu dari kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bitter, papaya leaf, bitter melon, coffee, sweet, ice cream, candy, soda, sour, lemon, yogurt, salty, potato chips, cheese, popcorn, Louder please. popcorn, french fries. Oke. That's all? Sudah? Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Ada yang dengar tadi kira-kira makanan yang rasanya asam. So, dari kelompok ini apa saja? Dari kelompok yang lain, kelompok yang mendengarkan tadi, kelompoknya Sweet Group, ada Salty Group, ada Sour Group, ada kelompok yang ini tadi mereka yang presentasi. Jadi ibu bertanya kepada kelompok yang lain. Ada yang dengar tadi ketika dia presentasi lemon, oke. Thanks untuk Rara. Ada lagi yang lain? Leonel? Yogurt. Oke. Osora. Osora. Masih ingat? Osora tidak bisa. Kelompoknya oke. L please. L. Louder please. Soda. Oke, thank you El. Tepuk tangan dulu untuk semua. The last one is sour group. Kelompok dengan rasa asam. Kelompok makanan atau minuman yang rasanya asam. Silakan.
Salty, is What? bitter, melon, Melon, papaya, papaya leaf, coffee, coffee. Okay. sweet, ice cream, cake. Okay. Okay, that's all. That's all. Sudah selesai. Oke, thank you. Tepuk tangan. Osora, Soul Group. Oke, tadi kita masing-masing sudah presentasi hasil diskusi kita dari kelompok sweet, dari kelompok soul, sweet atau manis, kemudian dari kelompok soul, kelompok asam, dari kelompok salty atau asin, dan dari kelompok bitter. Baik, Ibu sangat berterima kasih karena anak-anak sudah melakukan tugas tadi dengan baik. Ya, sekarang Ibu kasih waktu untuk anak-anak kembali berpikir apakah masih ada yang kurang tadi. Mungkin ada yang sebenarnya ini saya tahu makanan yang rasanya asin itu apa. Ada ini Ibu, tapi itu tadi tidak disebutkan. Ibu misalnya salted egg tadi tidak ada kelompok yang disebutkan. Ada kok? Adiana mungkin? Yang lain selain yang tadi disebutkan, mungkin anak-anak masih punya yang anak-anak masih tahu. Ada lagi yang lain, tapi tadi lupa sebut Ibu. Makanan yang rasa manis atau sweet. Ada ini Ibu, tadi tidak disebutkan. Ya. Tadi di dalam salty ada disebut dengan salty cake. Iya. Tambahan lagi, menurut Adriano, tadi kelompok salty menurut dia harusnya ditambahkan salty egg atau telur asin. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Speak up please. Harus berani berkomunikasi, berbicara. Kalau salah kita perbaiki. Oke, masih ada? Dari catatan yang kamu punya, atau mungkin tadi mau diskusi dengan teman tapi lupa. Ada? Leonel barangkali? Oke, Rana, ada kan? Yang belum disebutkan? Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tadi tentang cita rasa makanan. Khususnya topik kita hari ini tadi adalah tentang makanan dengan rasa manis, makanan dengan rasa asam, makanan dengan rasa asin, dan juga pahit. Ibu sangat berterima kasih karena semua sudah maju dan presentasi dengan baik. Nah, sekarang kita akan ingat kembali, itu kasih waktu 5 menit bagi anak-anak untuk mencatat, masing-masing mencatat kembali. Catat kembali nama-nama makanan berdasarkan kelompoknya. Please write down on your notebook. Tulis di buku catatan kalian. Hasil diskusi tadi dimasukkan ke dalam buku catatan. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Silahkan tulis berdasarkan kelompoknya tadi, karena tadi sudah diskusi, sudah keliling dan sudah tahu kan? Oke. Catat apa yang tadi sudah didiskusikan di kelompok, kemudian yang didapatkan dari kelompok lain, masukkan ke dalam buku catatan kalian. Oke. Oke. Tulis yang lagi ya.
semua ya, dari ada 4 kelompok rasa itu, sweet, sour, harus ditulis semua ya. Bisa tulis siapa itu yang itu tulis dengan rapi, ya tidak boleh kotor supaya saya. Ayo ulangan hasil diskusi kelompoknya tadi di mana, ambil letakkan di bagian tengah supaya semua bisa lihat. Yes, ada yang mau bertanya? Orang. Oke. Cepat sedikit ya. Harus lengkap. Tulis lengkap. Oke. Tulis yang rapi. Sesuai nama makanannya, sesuai dengan kelompoknya. So adalah nomor 1. Ada lemon ice. Ada lain sesuai hasil diskusi tadi.
belajar. Are you finished? Okay, Sora? Ya. Now close your book, please. Sudah selesai tulis, toh? Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar materi tentang adjective atau kata sifat, about taste of food. Rasa pada makanan atau minuman. Misalnya tadi dengan rasa sweet. Yang punya rasa sweet adalah milk. Apalagi? Ice cream. Coba ulang, ice cream. Candy. Next, salty. Salt. Coba, yuk. Salt. Ada bunyi P-nya, jangan salt. Salt. The next is cheese. Oke, coba yang Queen. Ya. Cheese. Oke, next. Salted fish. Dan yang ketiga, makanan atau minuman dengan rasa sour. Ada mango, lemon ice, lime. Coba ibu minta Nanda sendiri ucap. The first one is mango. The next one is, yang kedua adalah lemon ice. Dan yang ketiga adalah lime. Dengan rasa asam itu ada mangga, ada lemon ice, ada lime. Yang berikut dengan rasa pahit. Coffee, bitter melon, papaya leaf. Ya. Tapi dari rasa yang tadi masih ada lagi, misalnya madu. Madu itu rasanya sweet, honey. Masih ada cake. Dan untuk yang pahit, misalnya ada yang kita makan sehari-hari, buah pepaya muda. Bahasa Inggrisnya green papaya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mungkin tadi ada yang lupa, Ibu. Saya mau bertanya ini. Tidak ada? Semua sudah paham? Ya. Jadi nanti untuk pertemuan kali berikut itu kita akan belajar membuat kalimat. Misalnya membuat kalimat tanya. Atau membuat kalimat sederhana menggunakan kata-kata yang tadi kita sudah pelajari. Ada rasa manis, itu ada ice cream, ada milk. Itu dipelajari karena minggu depan kita akan gunakan kata-kata itu untuk membuat kalimat. Untuk membuat kalimat, misalnya membuat kalimat tanya dan sebagainya. Oke. Kita untuk pelajaran hari ini, it's enough for today. Kita akan melanjutkan pertemuan kita di kali berikutnya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang tadi Ibu ajarkan? Kalau begitu nanti mau tanya satu persatu. Dari start from Adriana. Sebutkan nama-nama makanan atau minuman dengan rasa sweet atau manis. Ice cream, cake, candy, apa lagi? Buat sedikit. Candy,
Bitter melon. Kafe. Ada yang sudah pernah minum kopi kok? Ada. Ya, kopi walaupun diberi gula, dia akan tetap ada rasa pahit. Next, Rara please, coba sebutkan nama-nama makanan dengan cita rasa asin. Yang asin. Asin. Wow. Lemon is salty, right? Apakah lemon itu rasanya asin? Ya, oke. Cheese. Ada yang sudah pernah makan cheese? Ada. Cheese. Lanjut apa lagi? Potato chips. Wow, kalau potato chips semua pasti sudah pernah makan toh? Yes. Apa lagi? Sal. Ada yang sudah pernah rasakan taste-nya sal selain sorak tadi? Ada. Rasanya seperti apa? Asin. Asin. Kalau manis, iya toh. Yang manis itu apa? Gula. Which one is sweet? Mana yang rasanya manis? Makanan yang rasanya manis? Apa lagi? Es krim. Ada satu lagi yang kalian belum sebut. Sugar. Sugar itu rasanya manis. Oke. Kita sudah selesai hari ini. Anak-anak kita sudah belajar dan kali berikut seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang rasa-rasa, cita rasa pada makanan. Khususnya kita belajar kata sifat, adjective of taste, kata sifat dari rasa. Yang termasuk kata sifat dari rasa itu apa saja? Kita ya? Sweet. Kita tepuk tangan dulu untuk kita. Ray. Bitter. Wow, pintar. Tepuk tangan dulu. Yang berikut. Sweet, bitter. Sour. Sour artinya asam. Yang berikut. Salty. Wow, tepuk tangan. Pintar. Sweet, sour, salty, and then bitter. Jadi dipelajari baik-baik. Nanti kali berikut kita akan belajar membuat kalimat, menyusun kalimat. Jadi masing-masing harus bisa. Misalnya kalau biasa ada teman yang makan permen, kamu tanya, permen itu rasanya apa? Nanti pada pertemuan berikut kita akan belajar how to construct a sentence using the words that we have studied right now. Jadi pada pertemuan kali berikutnya kita akan belajar menyusun kalimat sederhana. Misalnya kalimat tanya untuk menanyakan tentang rasa makanan atau menyebutkan rasa makanan. Makanan-makanan apa saja yang rasanya manis? Makanan apa saja yang rasanya pahit? Makanan apa saja yang rasanya asam? Jadi berarti sampai di rumah harus belajar. Ingat kembali, you have to memorize that 4 adjective. Harus ingat itu 4 kata sifat yang kita sudah belajar hari ini. Sweet, salty, sour, and bitter. Sehingga pada pelajaran kali berikut kita tidak mengulang lagi, tetapi kita langsung membuat kalimat. Kita belajar untuk membuat kalimat. Well, I think it's enough for today. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akan berdoa dulu, tapi masing-masing anak rapikan tempat duduknya, buku-buku yang ada dimasukkan kembali di dalam tas, alat tulis yang ada. Don't forget to put your book, your pen on your bed. Simpan alat tulisnya dengan baik di dalam tas
rapikan tempat duduknya, buku-buku sudah diisi di dalam tas. Sebelum nanti kita akan will end our class today dengan doa. Karena tadi kita sudah mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ya. Dan tadi di awal pembelajaran anak-anak yang berdoa. So now it's my chance to pray for us. Sekarang gilirannya ibu berdoa. Ibu pimpin kita dalam doa. Oke? Siapkan diri untuk berdoa. 1, 2, 3. Let us pray together. Father in heaven, we want to say thanks because you have guided us from the beginning until the end of our activity today. Now we want to go home. Send us your Holy Spirit to guide us so we can arrive on time. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Kita akan berpisah dan sampai kita bertemu kembali pada pertemuan kali berikutnya. Pada esok hari tentu pada mata pelajaran yang berbeda. Tomorrow we will meet on another subject, but we will meet next meeting on English class. I think that's all, and we have to go home. Sebelum kita pulang, anak-anak ingat yang piket harus membersihkan ruangan kelas. Membersihkan ruangan kelas, rapikan ruangan, sedangkan teman-teman yang tidak piket sampai yang ada dipungut dan diletakkan di tempat sampah supaya sesuai kesepakatan kita tadi bahwa we have to keep our classroom clean. Kita harus tetap menjaga kebersihan ruangan kelas kita. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention, your motivation, semangat Anda, kerja kelompoknya yang baik, partisipasi yang baik. Semoga tetap dipertahankan supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita belajar dengan semangat. And thank you very much because for today you are no one absent. Tidak ada yang absen. Jadi Ibu sangat berterima kasih ya. Okay, goodbye and see you next time. Terima kasih. One, two, three. Goodbye, Mom. Okay, bye bye and see you next time. Oke, yang bertugas silakan rapikan rapikan tempat duduknya masing-masing. Kemudian yang bertugas silakan yang bertugas sebentar dengan bantuan dari ketua kelas juga ketua kebersihan, tolong kontrol supaya teman-teman yang piket itu membersihkan, merapikan ruangan supaya ruangan tidak kita